Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Abdillah dengan NIM 225141039 dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya Muhammad Iqbal Ramadan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas HVAC tentang teknologi pendinginan tipe direct atau thermoelectric cooler yang akan dibahas oleh saya sendiri pada sesi pertama dan sesi kedua tentang sistem pendingin tipe absorpsi yang memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi sistem pendingin akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iqbal Ramadan pada sesi kedua. Kini sini saya langsung masuk ke dalam pembahasan tentang teknologi pendingin tipe direct thermoelectric cooler. Pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 5 pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang apa itu thermoelectric cooler, yang kedua bagaimana cara kerjanya, yang ketiga aplikasinya pada alat yang digunakan sehari-hari, kemudian yang keempat kelebihan dan kekurangannya, dan yang kelima itu kesimpulan. Baik, saya langsung masuk ke pembahasan pertama, apa itu thermoelectric cooler. Thermoelectric cooler sendiri menurut Rifat dan Xiaolima pada penelitiannya di tahun 2003 adalah perangkat pendingin berbasis efek Peltier. Apa itu efek Peltier? Efek Peltier ini sendiri adalah suatu fenomena ketika arus listrik dialirkan melalui modul Peltier, satu sisi akan menjadi dingin dan sisi lainnya akan menjadi panas. Fenomena ini disebut efek Peltier karena ditemukan oleh Jean Peltier pada tahun 1834. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas cara kerjanya. TEC sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi itu berbasis efek Peltier. Nah, modul Peltier ini sendiri terdiri dari 2 atau lebih pasang material semikonduktor bertipe negatif dan tipe positif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini terdapat 2 modul bertipe N dan bertipe P, di mana tipe N ini bermuatan elektron dan tipe P bermuatan hole. Ketika arus listrik dialirkan, elektron pada tipe N akan bergerak ke sisi tipe P dan hole akan bergerak juga dari tipe P ke tipe N. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas. Nah, pada TEC sendiri ketika arus dialirkan dan sampai ke titik sambungan sisi bawah akan menarik panas dari sisi atas. Sambungan bawah akan menjadi panas karena sudah mengambil panas dari sisi atas, dan panas ini perlu dibuang karena akan menyebabkan kerusakan pada alat dan alat tidak akan berjalan dengan optimal, biasanya menggunakan mekanisme fan atau kipas. Dan karena panas yang sudah ditarik ke sisi bawah, sisi atas akan menjadi dingin. Sisi yang dingin inilah yang digunakan pada mekanisme TEC untuk mendinginkan. Nah, ini ada beberapa contoh dari aplikasi TEC. Pertama ada mini cooler atau kulkas mini. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan minuman kaleng atau botol yang kecil. Bisa juga digunakan untuk menyimpan makanan. Digunakan TEC karena TEC sendiri memiliki dimensi yang relatif kecil sehingga cocok untuk dipasang menjadi alat pendingin di mini cooler. Yang contoh kedua ada dispenser. Beberapa tipe dispenser menggunakan TEC sebagai media pendinginnya karena TEC sendiri bisa reversible sifatnya, bisa menjadi sisi panas dan bisa menjadi sisi dingin. Dari itu beberapa tipe dispenser ini menggunakan TEC sebagai alat pendinginnya.
Dan contoh ketiga itu fan cooler yang biasanya digunakan di handphone untuk mendinginkan, biasanya dipakai oleh gamer atau pengguna HP yang memerlukan penggunaan handphone sampai tingkat panas tinggi, makanya dibutuhkan alat eh, yang digunakan untuk mendinginkannya. Pada itu TEC sendiri karena ukurannya kecil biasanya digunakan pada fan cooler untuk mendinginkan handphone yang panas. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan thermoelectric cooling. Beberapa kelebihannya yaitu yang pertama ada tidak menggunakan kompresor. Maka dari itu suaranya relatif kecil dibandingkan dengan yang menggunakan kompresor. Kemudian tidak menggunakan refrigeran seperti freon, dan hal itu akan membuat TEC ini ramah lingkungan karena hanya menggunakan arus listrik sebagai media pendinginnya. Ukurannya kecil, ringan, dan mudah dipasang. Ada itu beberapa alat mini yang digunakan menggunakan TEC sebagai alat pendinginnya. Kemudian bisa menghasilkan pendingin pemanasan reversible yang tadi sudah saya jelaskan pada dispenser. Kemudian kontrol suhu yang sangat presisi karena pendinginan dihasilkan dari arus listrik atau efek Peltier, maka suhu juga bisa dikontrol secara presisi. Kemudian cocok untuk perangkat portable atau mini cooler. Tidak ada bagian bergerak, maka dari itu resiko rusak rendah. Resiko rusak hanya dihasilkan karena panas panas berlebih saja, jadi tidak ada bagian bergerak, maka dari itu resikonya lebih rendah daripada yang menggunakan kompresor. Kemudian mudah digunakan karena hanya perlu listrik dengan listrik DC 12 volt atau 5 volt. Ini relatif kecil dibandingkan dengan kompresor yang membutuhkan listrik atau daya yang lebih besar. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu efisiensinya rendah dibanding dengan sistem kompresor dikarenakan COP-nya kecil. Kemudian kapasitas pendinginannya terbatas, hanya untuk beberapa alat pendingin yang dimensinya mungkin kecil. Kemudian memerlukan heatsink atau kipas untuk membuang panas supaya alatnya bisa berjalan dengan optimal. Jika pembuangan panasnya buruk, modul akan cepat panas dan performa turun, juga modul akan cepat rusak. Mengonsumsi daya listriknya cukup besar untuk hasil pendinginan yang kecil. Ini sama kayak COP pada poin pertama. Dan suhu sisi panas bisa sangat tinggi, butuh manajemen thermal bagus. Maka dari itu tadi dibutuhkan alat atau mekanisme pembuang panas yang biasanya menggunakan kipas. Kemudian harga kapasitas pendinginnya relatif mahal serta tidak ideal untuk aplikasi suhu sangat rendah atau ruang besar. Kesimpulan, thermoelectric cooler adalah contoh teknologi yang sederhana tetapi sangat berguna. Dengan hanya memanfaatkan arus listrik, modul Peltier bisa mendinginkan berbagai perangkat tanpa suara, tanpa refrigeran, dan dengan kontrol suhu yang presisi. Meski tidak seefisien sistem kompresor, TEC tetap menjadi solusi ideal untuk perangkat portable dan aplikasi elektronik modern. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya pada sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 225141035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas HPAC yaitu sistem pendingin tipe absorpsi menggunakan energi surya.
Apa itu sistem pendingin absorpsi? Sistem pendingin absorpsi adalah teknologi pendingin yang menggunakan sumber panas sebagai energi utama, bukan kompresor listrik seperti pada sistem kompresi uap. Pada sistem ini, panas energi surya dimanfaatkan untuk memisahkan refrigeran dan absorben sehingga menghasilkan efek pendinginan. Dikutip dari Channel dan Blaise 2019. Teknologi ini umumnya menggunakan pasangan fluida kerja seperti air, LiBr, atau amonia air yang telah terbukti efisien pada variasi temperatur tinggi dan cocok aplikasi hemat energi, dikutip dari ASRAE 2021. Selain itu, sistem absorpsi banyak digunakan pada aplikasi skala kecil sehingga industri karena mampu beroperasi dengan sumber panas rendah serta tidak menggunakan perawatan yang rumit. Dikutip dari Sri Irin et al. 2001. Dengan karakteristik tersebut, sistem pendingin absorpsi tenaga surya menjadi salah satu solusi yang ramah efisiensi energi dan cocok untuk daerah berintensitas panas tinggi. Prinsip kerja sistem absorpsi. Yang pertama ada energi panas matahari memanaskan generator, yang kedua refrigerator desorpsi dari absorber, yang ketiga ada uap refrigeran mengalir ke kondensor, yang keempat setelah kondensasi cairan masuk ke evaporator, yang kelima terjadi pendinginan saat refrigeran menguap kembali, yang keenam ada uap kembali diserap absorber dan proses berulang. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada kolektor surya, bisa disebut solar kolektor. Yang kedua ada generator. Yang ketiga ada absorber. Yang keempat ada kondensor. Yang kelima ada evaporator. Yang keenam ada pompa dan pipa fluida. Selanjutnya ada kelebihan sistem absorpsi surya. Yang pertama ada hemat energi listrik. Yang kedua ada ramah lingkungan. Yang ketiga cocok untuk daerah terpencil. Yang keempat umur sistem relatif panjang. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, ada efisiensi tidak setinggi sistem kompresi. Yang kedua, memerlukan intensitas matahari tinggi. Yang keempat, biaya awal pemasangan lebih mahal. Yang kelima, efisiensi tidak setinggi sistem kompresi. Yang keenam, memerlukan intensitas matahari tinggi. Yang keenam, biaya awal pemasangan lebih mahal. Kesimpulannya dari saya, yang pertama, sistem pendingin absorpsi tenaga surya hemat listrik karena menggunakan panas sebagai sumber utama. Yang kedua, cocok untuk wilayah dengan intensitas matahari tinggi seperti Indonesia. Yang ketiga, ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan energi listrik fosil. Yang keempat, ada potensial untuk rumah tangga, fasilitas kesehatan, hingga industri kecil. Cukup sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.